Nah, jadi bukunya tuh seperti ini guys, buku tabungannya. Di menabung itu karena kan aku bikin rumah ya, dari kerja aku sendiri di Taiwan, ambil dan aku bangun rumah gitu. Nah, jadi ini ATM ini itu bisa dipakai di negara manapun ya, karena aku post ini guys. Nah, kemarin ini kan ceritanya aku tuh ini bukannya kan di Taoyen ya guys, postnya di mana teh, terus waktu itu jadi kalian harus punya ini dulu kalian. Nah, ini itu incang ya guys, jadi gampang ya, jadi kalian tuh punya KTP dan punya paspor, kalian tinggal datang ke kantor posnya langsung, bilang aja aku mau buka rekening gitu. Oh ya Kaihu, aku tulisin di deskripsi ya kalau kalian mau buka rekening. Cara ngomongnya di sana nggak ditanya banyak-banyak, enggak, jam mereka itu nanti ditulisin apa prosesnya mereka nulis, tinggal kamu tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi aku di videoku kali ini aku tuh mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang pas aku upload nabung di Taiwan di ATM Pos lewat Highlife itu kan banyak ada yang tanya gitu lah ya. Kak, aku masih baru di Taiwan tapi aku juga pengen punya ATM kayak gitu ya buat nabung kayak gitu kata dia. Nah, terus aku bilang apa aja sih ya Kak, aku kok soalnya masih baru kayak gitu. Nah, aku di sini kasih tahu kalian aja ya, karena aku tuh udah buka itu dari 2019 guys, aku bukanya. Jadi itu tuh udah lama banget dan dulu itu belum ada bahasa Indonesianya, itu belum ada guys. Nah, jadi aku di sini cuman kasih contoh kalau misalkan nanti kalian tuh udah ada bisa pergi kayak gitu ke kantor pos terdekat di mana kayak gitu di daerah kalian pasti ada ya, tanya aja sama majikan kalian, nanya kantor pos terdekat di sini di mana kayak gitu. Kalau dulu aku tuh waktu kerja di Taoyuan itu dulu tuh deket ya tempatnya guys, jadi di cuman bawah apartemen, teman tinggal jalan sedikit kayak gitu ada. Nah, jadi persyaratannya ke sana itu kalian tuh nanti biasanya tuh pintunya ya, di pintunya itu nanti ada kayak bantu-bantu gitu, kayak sales bantu buat kalian nulisin, buat kalian apa, misalkan ditanya ya kalau kalian tuh belum bisa bahasa nih, buat khusus yang buat yang baru ya, kalau kalian misalkan belum tahu bahasa itu kalian bawa temen yang udah bisa ngomongnya kayak gitu. Misalkan apa kalian itu belum bisa bahasa Mandarin tapi kalian bisa sedikit bahasa Inggris, itu nggak apa-apa ya guys, bahasa Inggris sedikit itu boleh juga. Nah, kalian ke sana itu bilang aja woya kai hu kayak gitu biasanya ya. Kalau kai hu itu kan buka rekening kayak gitu guys, woya kai hu itu buka rekening kayak gitu. Kalau misalkan kamu bisa bahasa Inggris juga bisa pakai bahasa Inggris, di situ pegawai-pegawai kantor posnya itu bisa bahasa Inggris guys, kalian tuh tinggal ngomong aja kayak gitu. Kalau enggak kalian tuh pakai HP, pakai translate. Atau biasanya sih kalau pegawai-pegawai kantor pos itu nggak mau ribet ya, karena dia tuh sibuk dan banyak banyak apa yang ngantri juga, banyak di situ yang pada datang mau ini mau perlu itu. Biasanya mereka tuh nggak bisa, kalau misalkan kayak model kayak kita gitu ya yang nggak bisa bahasa, biasanya tuh mereka eh, lama nih nanti nggak ada waktu atau gimana. Jadi diusahakan kalian itu kalau misal belum bisa ngomongnya itu kalian tuh harus cepet gercep dan paling nggak bawa temennya. Tapi waktu itu tuh kata si teteh ya, waktu teteh bawa mbak siapa ya, mbak Taman itu aku ingat ke sana, dia itu mau buka buka ATM kayak gitu tapi bawa dia ke sana. Tapi setelah tahu Mbak Tama itu belum bisa ngomongnya, belum bisa bahasanya, jadinya tuh susah buat kita mau bantuin ngebukain ya gitu, tuh nggak boleh, sama pegawainya tuh nggak boleh. Jadi untung-untungan ya kalau boleh ya, soalnya kan di situ nanti ditanya ya apa nomor nik KTP, terus nama bapak, nama ibu kayak gitu, karena kan sekarang itu ATM itu kan pakai visa guys, pakai visa, jadi harus ada nik nik eh, itu KTP Indonesianya kalau dulu aku guys. Nah, jadi aku ini kartunya. Nah, ya kalian bisa lihat ini buku tabungannya aku ya, pos yang aku buka di tahun
2019 awal ya. Jadi bukunya tuh seperti ini guys, buku tabungannya. Nah aku dulu tuh udah nabung ya, karena aku kan dulu kan terus nggak lanjutin lagi menabung itu karena kan aku bikin rumah ya, aku buat rumah hasil dari kerja aku sendiri di Taiwan. Terus aku tuh semuanya aku ambil, dan itu pun aku nggak ini ya, jadi aku semuanya aku ambil dan aku bangun rumah gitu, bangun rumah sampai udah jadi kayak gitu guys. Nah ini jadi seperti ini buku tabungannya di pos ini aku buka di tahun 2019 awal guys, 2019 awal ya aku bukanya. Nah jadi dulu aku udah nabung banyak guys, tapi kan aku terusannya udah langsung udah dulu deh kayak gitu kan. Aku nggak nabung dulu, terus uh, aku ambil semua ya gitu loh, bukan nggak nabung dulu, aku ambil semua buat bangun rumah. Alhamdulillah ya guys. Nah sekarang tuh ada datanya ya, jadi aku udah nabung banyak banget guys dulu, karena kan aku udah terusannya bikin rumah, akhirnya aku buat ini lagi, ulang lagi gitu, ulang terus lagi gitu guys. Nah aku di sini juga ada tanggalnya ya, aku pas bikinnya dulu tahunnya tuh ada di sini guys pas bikin. Nah, seperti itu. Nah jadi kalau kalian tanya kalau kalian tanya guys, persyaratannya apa aja sih, misalkan kita masuk nih di sana, di kantor pos sana kita masuk, lalu kemudian kalian tuh terus langsung kalian mau buka ini, terus kalian tuh bawa KTP, jangan lupa KTP dan paspor guys, dan paspor. Kalau ini paspor aku, Republik Indonesia paspor jangan lupa. Lalu kemudian kalian bawa KTP ya, KTP kalian dibawa ya, sama centokannya juga gak apa-apa guys, bawa aja. Pokoknya ini tiga ini, KTP, centoka, dan paspor. Nah paspor ini kalian bawa ke kantor pos. Nah kalian bilang aku mau buka rekening ya gitu ya, buka oh ya Kaihu gitu aja. Kalau di sini kan Kaihu itu buka rekening ya, itu kayak gitu. Nah jadi nanti dia di sana, terus nanti kalian tuh dikasih kertas guys, model kertas itu, terus kalian isi data-datanya di situ. Kan biasanya kan ada bahasa Inggrisnya, sebenarnya gampang guys, kalian tuh nggak usah ribet-ribet kayak harus bawa temen apa enggak kayak gitu. Kalian tuh udah datang aja, kalau kalian bisa bahasa Inggris bisa ya, itu mending ya. Jadi kalian tinggal di situ bilang Woyao Kai Hu, nah gitu aja. Mau buka rekening, maksudnya buka ya rekening bank ya gitu ya, buka ATM ya gitu aja guys. Nah jadi gampang ya sebenarnya kalau ke sana, tinggal kalian tuh kasih ini. Kalau kalian nggak bisa nulis, itu di situ biasanya di depan pintu itu ya. Kalau kalian nggak bisa nulisnya, biasanya ini KTP-nya kasih aja, ini alamat lengkap di Taiwan, dan KTP-nya dikasihkan. Terus nanti dia itu nanti bantuin kalian tuh buat nulis guys ya. Jadi nanti dia itu bantuin kalian untuk nulis di alamat KTP ini ya. Tuh KTP aku di sini ada. Nah nanti kalian di sana tuh tinggal nulis aja kayak gitu. Terus kalau biasanya kan, kalau aku dulu juga dibantuin guys, dibantuin buat nulis. Di situ biasanya ada dikhususkan ya, di depan pintu tuh dikhususkan kayak kayak ai gitu ya, kayak orang sauce gitu tapi udah rada tua gitu. Nah dia tuh biasanya buat ditugaskan buat bantu menuliskan apa, kita tuh kesana mau apa. Itu emang sengaja mereka itu uh, ada khusus orang kayak gitu, buat khususkan untuk buat menuliskan kayak pekerja-pekerja kayak kita yang nggak bisa bahasa atau kurang kurang tahu bahasa, itu dikhususkan buat bantuin kita buat nulisin, atau kita pas lagi sibuk apa dia bantuin nulisin kayak gitu guys. Jadi kalian nggak usah takut buat aduh nanti kalau aku datang ke pos nanti aku nggak bisa ngomongnya. Jangan nggak bisa ngomongnya, kalian tuh ngomong aja pakai bahasa Inggris supaya mereka tahu. Kan di situ di pos-pos itu kan harus yang udah bisa dan ngerti gitu ya, maksudnya kayak kita orang Indonesia itu apa. Kalian bilang aja mau buka rekening Woyao Kaihu, terusannya ntar mereka itu langsung, kamu langsung kasih kertas dan kalian tuh nulis di situ. Nah nanti kasihkan aja ke orang yang bantu-bantu itu kalau kamu tuh mau buka rekening kayak gitu. Terus nanti
nanti biasanya tolong pangwo kai pangwo shema kayak gitu. Nanti kalian tinggal bilang aku tolong bantuin aku nulis bisa nggak gitu. Di situ tuh gratis ya, nggak akan bayar orang yang uh, nulisin kita itu. Di situ emang dia udah kerjaannya, tugasnya dia buat bantuin kita kayak gitu guys. Nah nanti di situ tinggal kasihkan aja, terus udah selesai kalian paling terus tinggal uh, ambil kartu antrian gitu. Biasanya kalau datang, ingat ya, kalau datang ke kantor pos itu harus harus ngambil di mesin itu nomor antrian. Misalkan nih kamu di situ kan di atas kan ada ya bahasa Inggrisnya, uh, mau apa kayak gitu. Misalkan mau ke register gitu ya, mau ke apa kasir, sekretaris yang buat bantu-bantuin kita kayak gitu, biasanya di atas ada, tinggal bilang aja. Terus nanti kalian tuh tinggal ngambil kartu antrian, jangan lupa ya harus ngambil kartu antrian begitu masuk. Nah kalian kalau misalkan bingung gitu gimana ya caranya ngambil kartu antrian, nanti ada kayak sekretaris gitu yang duduk di depan pintu itu, kalian tinggal bilang aja ke dia ngambil apa kartu antrian di mana gitu ya. uh, Boyana, Hauma, Chainali kayak gitu. Kalian tuh yang ngomong aja, aku mau buka rekening ya, Boya kaihu gitu. Nanti kan dikasih tahu, nanti kamu ambil nomor antrian kayak gitu biasanya guys. Jadi kalian tuh jangan takut-takut, jangan nanti aku nggak bisa nih bahasa apa. Jadi kalian tuh di situ jangan tegang dan jangan gimana, pokoknya yang sebisa kamu jawab. Kalau enggak kamu pakai translate di HP, tinggal kasih ke orangnya kayak gitu guys. Nah, gampang banget, nanti dia tuh tinggal nulis-nulisin apa kayak gitu. Nah, nanti sebelum kesana juga guys, kalian tuh pasti diminta untuk untuk bawa incang. Incang ini jadi kayak tanda tangan yang dicap gitu. Ini incang ya. Jadi ini aku juga bikin incangnya, aku tuh bikin dari pos ya, bikinnya. Adalah di situ buat bikin-bikin incang. Ini incang ini aku buat bukan bukan pas buka rekening ya. Jadi aku dulu tuh bikin incang ini sama agensi aku yang pertama. Aku dari dulu tuh udah bikin incang ini guys. Jadi yang incang ini tuh kayak yang dicap kayak gitu. Nah, semudah kayak gini tuh incangnya. Nah, ini incang punyanya aku guys di Taiwan. Tuh ada nama aku di sini. Di sini tuh ada nama aku incangnya. Tinggal dicap kayak gitu nama aku. Jadi buka ini tuh murah, cuman 100 NT guys. Buka kayak gini. Cuma nama aku doang. Kelihatan gak sih nama aku di dalam ada. Nah ini tanda tangan yang simple ya, buat ceruk gitu di. Kalau kalian kalau misalkan mau kalian malas tanda tangan apa, tinggal kasih incang ini, tinggal truk gitu guys. Jadi gampang banget ya. Tinggal pakai incang aja udah beres. Nah kalian tuh harus buka yang namanya incang juga. Kalian bilang aja, ruko maring maring bos kamu bagaimana, ruko woya kai incang cainali. Incang itu tuh kayak gini, kayak cap tanda tangan kalian. Itu harus banget ya kalian punya incang ini, harus. Nah kalian kasih KTP, paspor kalian, terus udah deh langsung dibukain di sana. Nah, jadi jangan takut-takut, kalian tuh jangan bingung-bingung juga gitu guys. Nah itu saran-saran dari aku kalau misalkan ke kantor posnya buat contohin bukanya, yang gak mungkin banget ya karena aku tuh udah buka guys. Palingan kalau semisal nanti ada temen aku di sini yang minta bantuin buat bukain, nah bagaimana anterin ke sana baru aku nanti bisa bikin video ya. Tapi kayaknya nggak tahu sih mereka tuh udah pada punya ATM belum yang di sini. Yang di sini paling deket teman aku tuh cuma dua, Mbak Surya sama Mbak Suarti. Nggak tahu mereka tuh udah punya atau belum, aku juga nggak ngerti, nanti coba ditanya. Nah setelah kalian tuh udah buka ini, nanti kalian kan ditawarin mau nggak kalian buka ATM. Nanti kan di situ ditanya, Nia kayak kama kayak gitu. Nanti kan kalian tau lah kayak gitu, itu maksudnya ngomong apa. Biasanya kayak gini, Nia kayak kama kayak gitu, jadi kayak ATM kayak gitu. Nah dulu aku langsung buka ya guys ATM-nya. Nah, ATM aku seperti ini, seperti yang di video-video aku yang aku udah sharing ke kalian, cara-cara transfer uang, cara nabung di mesin ATM, itu cara-caranya udah ada semua. Nah jadi aku ATM ku seperti ini guys. Sebenarnya ada ya ATM yang gambarnya mirip persis seperti ini, ada. Aku dulu mirip persis seperti ini guys, cumanannya aku ganti ya karena dulu ATM aku pernah ketelan di mesin ATM dulu itu 7-Eleven atau apa gitu, pernah ketelan gitu karena
nggak tahu kenapa perasaan aku tuh kalau itunya sandinya tuh udah bener ya gitu ya, tapi dia itu nggak bisa keluar lagi gitu guys. Nah ATM aku seperti ini. Nah jadi ini plus visa ya, jadi ini tuh bisa dipakai di Indonesia juga ya. ATM aku seperti ini tuh, jadi bisa dipakai di Indonesia karena dia tuh visa ya. Visa di sini ada tulisan visa, jadi bisa dipakai Indonesia. Kalian nabung di sini misalkan kan, tapi rata-rata sih kalau nabung di sini tuh mereka tuh udah pada langsung diambil semua kalau pulang ya. Tapi misalkan ini nggak diambil pun nanti ini di Indonesia udah bisa dipakai, karena nanti biasanya kalau misalkan ntar kok di Indonesia ada masalah atau sandinya atau apanya, kalian tinggal ke banknya, bank kayak gitu ya, bank mana aja kayaknya bisa di ini ya, bisa sih kata kasirnya itu bisa ya, kata dulu tuh. Terus nanti kalian tinggal kasih KTP. Nah gunanya ada nik KTP itu seperti itu guys. Nanti kalau ini di ATM ini dibawa di Indonesia, kalian tuh mau ambil uang misalkan kok, terus nanti ada masalah apa dan apa, biasanya kan nanti ada kesalahan, eh, sandinya kena apa biasanya kan kayak gitu ya guys. Jadi mereka tuh pikir di positifnya aja, eh, kalau misalkan nanti ada masalah apa, nah jadi nomor nicknya itu mereka harus punya, harus minta ke kalian. Nah guys, ini juga kalau ATM Visa seperti ini, itu dia itu juga bisa dipakai di seluruh dunia ya. Misalkan kamu mau ke Hong Kong, ini bisa dipakai. Kata mereka sih ya, waktu itu mereka ngomong ke aku, ini bisa dipakai di negara manapun, bisa dipakai. Kalian mau ke Korea, ke Jepang, dan ke mana aja, Amerika dan lain-lain, ini ATM bisa dipakai. Karena ini ATM Visa ya, kata kasir posnya itu, dia itu yang bilang sendiri ini. Nah jadi ini ATM ini itu bisa dipakai di negara manapun ya, karena aku udah tanya sama kasir yang di pos ini guys. Nah kemarin ini kan ceritanya aku tuh ini bukannya kan di Taoyen ya guys dulu aku. Nah terus aku pindah di sini di Meoli sini. Nah awal-awal ATM ini tuh bisa dipakai ya selama 1 bulan itu, bisa dipakai 1 bulan atau berapa terus, dengan beberapa kali aku tuh ngambil itu lancar-lancar aja. Nah setelah berapa kali ya, kayaknya ketujuh kalinya atau ke bulan keduanya gitu, terus aku ngambil tuh nggak bisa gitu, padahal password juga udah eh, sama ya, tapi di situ tuh nggak bisa lagi dipakai, jadi keluar lagi terus di situ di layarnya tuh bilang ada masalah kayak gitu, harus datang ke kantornya, ke kantor pos ini. Nah kebetulan waktu itu kan masih ada teteh ya. Terus aku nanya ke teteh, di sini di Holong sini itu tuh posnya di mana teh? Terus waktu itu aku dikasih tahu arahnya ke posnya gitu. Terus aku tinggal ke sana di pasar sana, Holong sana. Terus aku ke situ tuh, terus akhirnya aku ke situ, ini ATM ini kalau aku ambil uang kok keluar terus ya, terus bilangnya ada permasalahan kayak gitu, terus sandinya juga harus ganti katanya. Nah jadi aku ke sana harus ganti sandinya lagi karena diperbarui, mungkin diperbarui di Meolis ini ya, karena walaupun di Taiwan itu di beda daerah itu bisa ngaruh guys ke ATM, ke ininya kita gak tahu ya, tapi bilangnya itu visa ini, yang visa ini bisa dipakai di Indonesia. Kan waktu itu aku buka ini kan, kamu mau nggak bisa dipakai di Indonesia, mau ini bisa, terus kali kamu mau ini bisa dipakai di Indonesia aja atau di seluruh negara gitu ya, di seluruh negara. Terus aku bilang maksudnya di seluruh negara. Nah waktu itu aku dikasih ATM yang seperti ini guys, seperti ini persis ya gambarnya, seperti ini persis ATM-nya. Terus disuruh pilih lah, di situ ada 3 pilihan atau apa, berapa pilihan ya gitu. Terus aku tuh, kalau teman-teman aku tuh ATM-nya yang ada ininya ya, yang gambar ini di Taiwan. Terus kalau aku tuh milih yang ini, kenapa? Karena aku waktu itu tuh aku pengen dipakai di Indonesia juga waktu itu. Terus oh berarti kamu mau dipakai di Indonesia juga bisa ya, iya gitu. Nah terus aku dipilihkan ini bagus, ini bukan cuma dipakai di Indonesia aja, ini bisa dipakai di seluruh negara. Misal kamu tuh mau healing ke Hong Kong, terus healing ke Singapura, terus healing kemana, ke Malaysia atau ke Jepang atau ke Korea, itu ini bisa dipakai guys kata dia. Terus kataku oh ya udah deh aku buka yang ini aja waktu itu tuh. Akhirnya aku buka yang ini guys, aku milih yang ini warnanya dan seperti ini, dan di sini juga ada tulisan visa ya, visa.
Nah, jadi ini bagus banget sih, bisa dipakai di mana-mana ya guys. Nah jadi sekian dulu ya dari aku, tentang gimana sih kak kayak gitu. Aku tuh juga pengen ya gitu, ada ya pertanyaan gitu, juga pengen, aku soalnya masih baru di Taiwan ya gitu ya. Nah kata aku bukannya gampang, kalian nggak punya KTP, lengkap beratnya ya, kalian tuh bukan kosongan ya gitu, surat-suratnya lengkap, kalian tinggal datang ke kantor pos, langsung ke kantor pos aja, langsung di situ, jangan bingung-bingung begitu masuk, kalian udah sediakan ini semua masuk. Dan kalian bilang ke, biasanya di situ ada yang aku bilang tadi ya, ada orang dikhususkan buat bantuin kita, buat nulisin, buat apa. Nah nanti di situ kalian, misalkan kalian tuh belum punya ini incang, diusahakan kalian harus buka incang ini. Nah bukannya di mana sih? Nggak tahu ya, di kantor pos kayaknya sih nggak ada guys. Kalian tuh harus tanya majikan kalian, harus bukain ini dulu. Jadi kalian harus punya ini dulu. Kalian tuh buka ke, bilang aja ke biasanya khusus buka-buka incang ini, nggak tahu ya di mananya. Cuman nanya aku dulu tuh kantor pos yang ada di Taipei dulu, ini dibukain bersama agent aku karena dulu ada kepentingan ya. Jadi aku tuh dulu pindah pindah majikan itu, terus ada surat-surat apa kayak gitu, aku harus punya incangnya, incang ini. Jadi aku buka dulu buka 100 NT ini guys. Ada juga yang 50 NT, bisa 50 NT, ada yang 100 NT, tergantung kalian mau incanya yang seperti apa. Nah aku jadi incanya yang kayak gini, yang nama aku gitu guys. Nah jadi gampang ya, jadi kalian tuh punya KTP dan punya Cinpoka dan punya ini apa, paspor, kalian tinggal datang ke kantor posnya, langsung bilang aja aku mau buka rekening gitu. Woya kaihu gitu guys. Nanti aku tulisin di deskripsi ya, kalau kalian mau buka rekening, cara ngomongnya gitu bisa ditulis aja di situ nanti ya guys. Nah jadi seperti itu guys, gampang ya. Jadi kalian tuh jangan takut-takut mau buka rekening gimana. Sebenarnya di sana nggak ditanya banyak-banyak, nggak ditanya banyak-banyak. Cuman kalian tuh mau buka rekening ya udah aja, mereka tuh nanti ditulisin apa prosesnya, mereka nulis, tinggal kamu tanda tangan. Nanti kalau udah punya incang, tinggal tanda tangannya pakai incang kayak gitu guys. Jadi mereka nggak banyak tanya, cuma nanti mereka perlunya apa, paling biasanya di sini udah ada semua, di KTP kalian tuh udah ada semua yang mereka inginkan kan. Tinggal lihat aja, terus pasti mereka tuh milih nomor telepon kalian, minta nomor telepon kalian yang aktif di Taiwan, dan nomor NIK ya, kalian harus sediakan nomor NIK KTP di Indonesia ya. Jadi kalian sekarang udah gampang. Nah, jadi seperti itu aja ya guys sharing aku, karena ini udah sore juga, aku tuh mau masak juga buat nenek aku. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton videoku sampai akhir. Nah begitu aja sharing dari aku guys. Nah kalian misalkan kantor pos pasti di seluruh Taiwan ada guys, tinggal kalian tanya aja ke itu, ke orang-orang kantor pos di sini di mana, atau kalian bisa search di Google kantor pos dekat sini di mana. Pasti setiap daerah ada kantor posnya ya. Tinggal kalian tuh tinggal nyari aja kantor pos alamatnya di mana begitu guys. Oke deh guys, terima kasih ya buat sharing aku hari ini tentang buka tabungan di Taiwan dan buka ATM juga di Taiwan, seperti itu guys. Oke deh guys, terima kasih buat kalian sudah menonton videoku sampai akhir, sudah selalu mendukung channel YouTubeku, terima kasih banget ya. Bye bye, wassalamualaikum, sehat selalu buat kalian, lancar rezekinya, bye bye.